kali ini kita akan mempelajari modul bagian 1. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mampu memahami apa itu modul, mengetahui langkah-langkah membuat modul, mampu membuat modul. Pengertian dari modul sendiri adalah sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik sesuai tingkat pengetahuan dan usia mereka, agar mereka dapat belajar sendiri atau mandiri atau dengan bimbingan guru. Jadi, ketika kita membuat modul haruslah menyesuaikan tingkat pendidikannya, apakah itu di SD, ataukah itu di SMP, ataukah itu di SMA. Kemudian kita melihat apa fungsi, tujuan, dan kegunaan modul. Pertama, fungsi modul sendiri, yaitu sebagai bahan ajar mandiri, kemudian sebagai pengganti fungsi pendidik, kemudian sebagai alat evaluasi, dan sebagai bahan rujukan bagi peserta didik. Kita masuk kepada tujuan pembuatan modul. Nah, tujuan pembuatan modul adalah agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan pendidik, agar peran pendidik tidak terlalu dominan dan otoriter dalam kegiatan pembelajaran. Jadi di sini siswa bisa belajar sendiri ya dengan gaya belajarnya. Kemudian melatih kejujuran peserta didik, kemudian mengakomodasi berbagai tingkat dan kecepatan belajar peserta didik. Kemudian yang terakhir, agar peserta didik mampu mengukur sendiri tingkat penguasaan materi yang telah dipelajarinya. Nah, kita masuk kepada kegunaan modul. Kegunaan modul adalah sebagai penyedia informasi dasar karena dalam modul disajikan berbagai materi pokok yang masih bisa dikembangkan lebih lanjut ya, melihat kedalaman dan keluasan dari materi tersebut. Jadi kita bisa mengembangkan materi-materi kembali yang ada dalam modul. Kemudian bahan instruksi atau petunjuk bagi peserta didik. Kemudian bahan pelengkap dengan ilustrasi dan foto yang komunikatif. Jadi diharapkan nanti ketika menyusun modul, foto-foto yang disajikan dalam modul adalah ataupun gambar yang sifatnya memberikan informasi yang lengkap. Kemudian kita masuk kepada karakteristik modul. Jadi di sini kita harus mengetahui bagaimana karakteristik modul yang penting dan dimengerti. Jadi di sini ahli dalam pembuatan modul Febrianto menjelaskan 5 karakteristik. Yang pertama, modul merupakan unit pengajaran terkecil dan lengkap. Kedua, modul memuat rangkaian kegiatan belajar yang direncanakan dan sistematis. Yang ketiga, modul memuat tujuan pembelajaran yang dirumuskan secara eksplisit dan spesifik, yaitu berdasarkan standar kompetensi ataupun kompetensi dasar. Yang keempat, modul memungkinkan siswa belajar mandiri. Kelima, modul adalah realisasi pengakuan perbedaan individual, yakni salah satu perwujudan pengajaran individual. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis modul. Jenis-jenis modul itu ya menurut penggunaannya ada 2. Yang pertama modul untuk peserta didik, yang kedua adalah modul untuk pendidik. Sedangkan modul menurut tujuan penyusunannya itu terdiri dari modul inti dan modul pengayaan. Jadi yang dimaksud dengan modul inti di sini adalah modul yang disusun dari kurikulum dasar ya, yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan fisik dan intelektual serta sikap. Sedangkan modul pengayaan di sini adalah modul dari hasil unit-unit program pengayaan, yaitu berupa observasi, kemudian dianalisis ya. Kemudian hasil dari program pengayaan itu kita akan sifatnya memperluas ya, memperdalam pendidikan dasar yang ada pada modul ya, modul inti. Jadi riayak lagi, kemudian ketika ini merasa kurang maka dikembangkan lagi, memperdalam atau memperluas. Kemudian kita masuk kepada unsur-unsur modul. Jadi unsur-unsur modul ini ada terbagi menurut pemikiran dari Surahman, kemudian ada Febrianto.
Yang pertama kita masuk kepada struktur modul menurut Surahman. Jadi struktur modul menurut Surahman ini terdiri dari yang pertama adalah bagian judul modul. Kemudian yang kedua adalah petunjuk umum. Di mana petunjuk umum ini terdiri dari kompetensi dasar, pokok bahasan, indikator pencapaian, referensi yaitu diisi tentang buku-buku yang digunakan, kemudian strategi belajar, menjelaskan pendekatan, metode, langkah yang dipergunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian ada lembar kegiatan pembelajaran, petunjuk bagi mahasiswa ataupun siswa untuk memahami langkah-langkah dan materi pembelajaran. Kemudian ada evaluasi atau berupa di sini adalah ulangan ya. Ulangan setelah materi itu selesai dipelajari. Kemudian kita masuk kepada bagian yang ketiga yaitu materi modul. Jadi ini berisi penjelasan secara rinci tentang materi yang diajarkan. Kemudian masuk pada evaluasi semester yaitu terdiri dari UTS ya dan UAS. Nah, kita masuk kepada struktur modul menurut Fembriarto. Jadi struktur modul menurut Fembriarto ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, memiliki rumusan tujuan pengajaran yang eksplisit dan spesifik ya. Itu diturunkan dari kompetensi standar kompetensi ataupun kompetensi dasar. Kemudian yang kedua, petunjuk untuk pendidik. Ketiga, lembaran kegiatan peserta didik. Keempat, lembaran kerja bagi siswa. Kelima, kunci lembaran kerja. Keenam, lembaran evaluasi. Dan yang terakhir adalah kunci lembaran evaluasi. Kemudian kita masuk kepada memahami langkah-langkah penyusunan modul. Jadi bagaimana langkah-langkah penyusunan modul, yaitu dimulai dari analisis kurikulum terlebih dahulu. Setelah kita menganalisis kurikulum, maka kita menentukan judul modul. Kemudian memberikan kode modul, kemudian yang terakhir adalah menulis modul. Nah, untuk beberapa materi terkait memahami langkah-langkah penyusunan modul akan dipaparkan di materi selanjutnya, modul bagian 2. Nah, terkait dari penjelasan materi saya ini, maaf atas kekurangan. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Jika tidak ada, buatlah kesimpulan dari pemaparan materi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih.